Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan berbicara tentang jati diri. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita, buka hati kita, pikiran kita. Sehingga apapun yang disampaikan pada saat itu bisa kita tangkap dengan baik. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih. Engkau tetap menyertai, tetap memimpin dan memberkati kehidupan kami. Hari ini kami kembali beribadah secara live streaming. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Rindu mendengarkan sabda Tuhan. Agar pikiran kami dicerahkan dan bagaimana kami mengetahui hubungan kami yang lebih baik. Hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan yang kami sembah. Sertai kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati masing-masing. Baik hamba-Mu sebagai pembicara maupun para pendengar. Sehingga ada kesatuan roh yang menyatukan kami untuk memahami kebenaran saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, engkau ada dimanapun. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua untuk kembali membahas firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya bahas juga cukup menarik, cukup menginspirasi dengan tema jati diri. Dalam ilmu berkhotbah atau homiletik, seringkali dibedakan antara tema dengan judul. Nah, jati diri adalah tema. Dari tema ini saya sudah siapkan 3 judul yang akan saya kupas dalam 3 sesi yang berbeda. Sesi yang pertama yang akan kita dengar berjudul Mencari Jati Diri. Penting sekali karena kalau engkau sudah temukan jati diri, maka hidupmu pasti berprestasi. Yang kedua, memulihkan jati diri. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, hidup manusia tidak lagi seperti waktu diciptakan. Karena itu, pemulihan perlu dilakukan. Dan yang judul ketiga adalah mempertahankan jati diri. Setelah engkau menemukan jati dirimu, setelah jati dirimu dipulihkan, bagaimana engkau mempertahankan jati dirimu sebagai anak-anak Allah sampai akhir zaman, sebagaimana Tuhan Yesus katakan melalui Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Dan dari 3 seri ini atau mini seri jati diri, banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapatkan untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Oke, kita mulai dari sesi yang pertama ataupun judul yang pertama, mencari jati diri. Menemukan jati diri itu sangat penting. Karena hanya orang yang berhasil menemukan jati dirinya yang hidupnya berhasil, hidupnya berprestasi. Mungkin kalimat ini sudah sering kali kita dengar. Who am I? Bagi pecandu film, Jackie Chan juga sempat mengeluarkan sebuah film yang berjudul Who Am I? Karena di dalam cerita film itu, Jackie Chan pernah mengalami satu masa kehilangan ingatan. Sehingga dia tidak tahu dirinya itu sebenarnya siapa. Sehingga dia pikir dia ini orang asing yang terdampar di Afrika. Padahal dia adalah seorang pesilat yang tangguh. Punya kedudukan yang tinggi, punya seorang pemimpin dari sekelompok orang. Tapi karena dia kehilangan jati dirinya, dia lupa diri dia itu sebenarnya siapa. Nah, film itu cukup bagus untuk kita tonton.
Karena itu menginspirasi siapa sesungguhnya jati diri manusia ketika Allah menciptakan. Itu sempurna, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi sayang sekali jati diri manusia itu hilang ketika manusia jatuh di dalam dosa. Nah, itu persoalannya. Mencari jati diri. Masa remaja, masa pemuda adalah masa di mana seseorang sedang mencari jati diri dia. Karena itu di masa-masa ini adalah masa yang cukup rawan bagi seorang anak pemuda, bagi seorang anak remaja, bagaimana dia menemukan identitas dirinya. Karena itu akan berdampak jangka panjang. Kegagalan dalam menentukan jati diri akan mempengaruhi kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Maka tidak heran banyak anak muda, banyak remaja yang hidupnya hancur, yang hidupnya rusak karena dia tidak berhasil menemukan jati dirinya dengan baik. Kalau dia berhasil menemukan jati dirinya, seharusnya dia akan bertumbuh dengan sehat, baik sehat jasmani, sehat rohani, mentalitasnya baik, sehingga dia akan menjadi orang yang sukses, punya cita-cita yang baik, dan berhasil mencapai apa yang dicita-citakannya. Karena itu jati diri itu sangat-sangat penting. Setiap manusia yang diciptakan merupakan gambar Allah. Sesungguhnya di dalam dirinya tuh tersimpan sebuah potensi yang besar. Karena kita tuh diciptakan sempurna. Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Maka saya katakan, Adam ketika diciptakan oleh Allah, potensi Adam itu luar biasa loh. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian, kelihatan kalau hanya baca saja Anda tidak masuk, cuma merenungkan secara tajam, engkau tidak akan temukan potensi yang ada di dalam diri Adam. Bayangkan ketika Tuhan berkata kepada Adam, beri nama kepada semua makhluk hidup. Coba, di dunia ini berapa jenis hewan-hewan, baik yang dipelihara ternak-ternak maupun yang tinggal di hutan-hutan, berapa ratus jenis spesies binatang, ular-ular, hanya ular saja berapa jenis ular yang ada di dunia, belum lagi serangga-serangga, boleh dikatakan luar biasa. Nah, setelah itu Allah juga berkata, burung-burung juga harus dikasih nama. Artinya Adam itu harus menyiapkan berapa nama itu. Semua makhluk dikasih nama. Berapa nama yang harus Adam siapkan? Ratusan juta. Kambing, domba, sapi, kelinci, anjing, kucing. Semuanya itu harus punya nama. Dan tidak boleh double. Bayangkan. Ketika datang seekor kucing, Adam berkata, oh namamu kucing, silakan pergi. Lalu dia kasih nama-nama lain yang lain. Lalu datanglah yang mirip dengan kucing. Mungkin musang kali ya. Musang datang, oh namamu kucing. Si kucing yang sudah dapat nama akan komplain. Kucing kan nama gua. Lah musang, gimana tuh? Lalu kalau sudah kasih nama, artinya siapkan puluhan juta nama. Lalu harus ingat nama-nama yang sudah disiapkan. Komputer aja bisa meledak. Puluhan nama. Nggak boleh diulang. Hebat nggak otak Adam? Hebat. Artinya di dalam diri manusia awalnya diciptakan, potensinya itu besar, tersembunyi dalam diri orang itu. Hanya orang yang berhasil menemukan jati diri yang bisa mengembangkan potensi diri dan akhirnya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang terkenal. Makanya orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal itu adalah mereka yang telah menemukan jati diri dan berhasil mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Kalau enggak mungkin mereka menjadi orang yang sukses. Musa adalah seorang pemuda yang awalnya dia itu gagal menemukan jati diri. Sehingga dia pernah melarikan diri di padang gurun. Kemudian hanya menjadi seorang gembala biasa.
Mungkin hanya sedikit hewan yang digembalakan di padang gurun. Panas, terik, hanya gembala kecil. Padahal di dalam diri Musa itu tersimpan potensi yang sangat besar. Tuhan dengan cara yang ajaib membuat Musa tinggal di istana Firaun itu bukan tanpa rancangan. Tuhan sudah persiapkan Musa. Artinya potensi itu sudah disiapkan. Musa itu mendapat hikmat di Mesir, mendapatkan pendidikan yang baik di Mesir. Kalau Musa tidak mengenyam pendidikan, kita nggak akan mungkin mengenal kitab hukum Taurat. Dan kita tidak akan mengenal tentang sejarah penciptaan manusia. Siapa pertama manusia diciptakan, bagaimana cara Allah menciptakan, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Yang semuanya ada di dalam kisah kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah awal mula manusia itu ada. Dari mana kita tahu? Musa. Pendidikan Musa. Artinya di dalam diri Musa itu potensi Allah sudah siapkan untuk jangka panjang. Tapi sayang Musa itu adalah pemuda yang gagal menemukan jati diri awalnya. Berkat tuntunan Tuhan, akhirnya Musa menemukan jati diri dia sesungguhnya. Sehingga dia tampil menjadi seorang pemimpin besar, menjadi nabi besar sepanjang sejarah. Bayangkan kalau Tuhan tidak menjumpai Musa untuk membangkitkan, menarik keluar potensi yang ada di dalam dirinya, yang terbungkus di dalam jati diri dia sesungguhnya, Musa tetap menjadi gembala kecil di padang gurun yang panas gering, padang gurun yang begitu kejam dan mengerikan. Panas setengah mati, dingin setengah mati. Nah, berikut ini kita akan sedikit melihat cuplikan dialog antara Musa dengan Allah dalam pengenalan identitas diri. Pengenalan jati diri. Dalam dialog itu jelas sekali Musa itu awalnya belum menemukan identitas dirinya. Kita lihat Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak perhatikan sini. Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel, umat pilihan Allah keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana reaksi Musa? Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ketika Tuhan suruh, Musa, bawa tuh bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Artinya Tuhan itu sudah melihat potensi besar yang ada di dalam Musa. Tapi Musa kan belum temukan. Dia hanya sadar, dia hanya tahu dirinya seorang pelarian, seorang gembala kecil yang hidup terpencil di padang gurun, menggembalakan sedikit kambing domba milik mertuanya Yitro. Itu saja. Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi Tuhan sudah lihat. Tuhan ingin tarik keluar jati diri di Musa yang sesungguhnya. Ketika Tuhan memberikan tugas ini, Anda kebayang nggak? Ada dua tugas besar yang diserahkan Allah kepada Musa, sehingga Musa berkata kepada Allah, "Who am I?" Siapakah aku ini? Tuhan, engkau salah memakai orang. Tuhan, engkau salah memilih orang. Siapa sih aku ini? Aku hanya seorang gembala kecil di padang gurun. Aku ini seorang pelarian karena aku sedang dikejar-kejar oleh Firaun yang ingin membunuh aku. Walaupun aku cucuk dia, tapi cucuk luar, cucuk angkat. Karena dulu aku pernah membela bangsa Israel. Bangsaku yang dianiaya, aku bunuh itu orang Mesir. Sehingga berita itu blow up. Muncul ke permukaan sehingga aku dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Tentu atas perintah Firaun untuk membunuh aku. Karena telah membunuh bangsa Mesir. Karena saat itu bangsa Mesir itu menjajah bangsa Israel. Bayangkan seorang jajahan membunuh tuannya. Kasarnya begitu. Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun. Ini tugas pertama. Musa ditugaskan kembali ke Mesir dan menemui Firaun.
Ini bekas kakek angkat dia. Karena sewaktu kecil, sewaktu Musa dihanyutkan di sungai Nil, putri Firaun akhirnya menemukan bayi kecil ini, lalu diadopsi menjadi anak angkatnya. Tinggal di sana Mesir. Dan itu sebuah rancangan Tuhan. Bagaimana mungkin ketika Firaun berkata, buang semua anak-anak Ibrani yang laki-laki yang baru lahir ke sungai Nil. Supaya dibunuh semua. Agar nanti kelak mereka besar tidak menjadi tentara. Kalau yang lahir perempuan boleh dibiarkan hidup. Supaya bisa menjadi pelayan. Supaya bisa menjadi pembantu rumah tangga bangsa Mesir. Tapi kalau laki-laki dibunuh saja. Jadi Firaun ingin memangkas satu generasi. Supaya mereka tidak menjadi tentara. Nanti kalau Mesir berperang dengan bangsa lain. Bangsa Israel yang jumlahnya cukup banyak. Lalu menjadi musuh dalam selimut. Membela musuhnya. Kan kacau. Jadi secara politik apa yang dilakukan Firaun memang untuk kepentingan keamanan negara dia. Tapi dengan cara yang kejam, bunuh semua. Akhirnya Firaun itu ditemukan putri Firaun lalu diangkat menjadi anak angkatnya. Ini kan kontradiksi. Satu sisi Firaun berkata bunuh semua anak Ibrani. Kemudian cucu angkatnya adalah anak Ibrani. Apakah Firaun tidak tahu? Pasti Firaun tahu bahwa putrinya mengangkat seorang anak dari puter Ibrani. Masalah sekarang adalah setelah Musa berumur 40, dia melihat ada saudaranya dia aniaya, lalu dia bunuh orang Mesir itu. Apakah sengaja atau tidak sengaja? Setelah itu ketahuan, lalu dia pergi melarikan diri di padang gurun. Di padang gurun itulah akhirnya dia menemukan seorang gadis menikah, kemudian menggembalakan kambing domba dari mertuanya. Mungkin tidak begitu banyak Bapak, Ibu. Dengan kata lain, Musa ini pelarian politik. Dan sekarang disuruh balik kembali kepada Firaun. Sama saja mengantar nyawa masuk ke lubang buaya. Habis. Jadi Musa juga takut. Jadi mana mungkin aku menghadap Firaun lagi. Justru aku sedang dikejar-kejar oleh Firaun. Masa sekarang aku mengantarkan nyawaku untuk dihabisi Firaun. Itu yang tugas yang pertama. Musa berpikir, enggak mungkin aku kembali. Lalu tugas yang kedua. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Membawa bangsa ini itu enggak tanggung-tanggung loh. Dengan kata lain, membawa satu negara pindah alamat. Itu tugas besar loh. Dulu saya melayani di sebuah sinode cukup lama. 17 tahun saya melayani di sinode itu sebagai hamba Tuhan. Tapi sinode itu membentuk hamba Tuhan itu selalu pindah-pindah. Karena hamba Tuhan itu seperti pegawai umumnya. Lebih condong ke prajurit lah. Siap dipindahkan kemanapun. Tidak ada komentar, tidak ada penolakan. Jadi 17 tahun saya taat saja. Ditugaskan di sini, ditugaskan sana. Jadi kadang-kadang itu hanya setahun ditarik lagi, ditugaskan tempat lain yang lebih membutuhkan potensi dan kemampuan saya. Nah setelah di sana 1-2 tahun ditarik lagi ke tempat lain. Jadi yang namanya pindah rumah 17 tahun itu berulang kali. Buku lah banyak. Waktu anak istri masih ikut pindah bersama satu keluarga tidak gampang. Makanya biasa tuh kami dalam setahun itu ada evaluasi ulang. Ketika mendekati masa rotasi, masa rotasi. Kan ada kongres, karena di kongres itu akan diputuskan oleh pendeta akan dicabut, pindahkan kemana. Itu masa-masa yang stres bagi kami. Karena sudah harus siap-siap mengepak barang untuk dipindahkan. Itu capek sekali. Saya tahu di antara jemaat kami, bahkan Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya, mungkin Anda belum memiliki rumah pribadi, hanya sewa atau kontrak. Sehingga kontrak sini, kontrak sana. Kalau Anda punya uang untuk perpanjang terus, mungkin aman. Karena pemilik rumah juga seringkali pelan-pelan naikin kontrakannya. Nggak gampang. Pindah rumah tidak gampang. Tapi ini pindah rumah satu negara. Dan apakah Anda tahu berapa jumlah mereka? Jumlahnya lebih kurang 2 juta jiwa. Di dalam kitab Bilangan menuliskan jumlah tentara mereka saja ada 630 ribuan. Oke? 600 ribuan tentara bangsa Israel.
Bayangkan 600.000 lalu menjadi musuh bangsa Israel, musuh Mesir di dalam selimut. Wah, itu berarti tambah mengerikan. Makanya Firaun keluarkan perintah bunuh putra Ibrani. Karena yang menjadi tentara itu dari umur 19 sampai 50 tahun. Di umur 20 sampai 50 tahun. Ini masa dinas. Nah, berarti yang 19 tahun ke bawah tidak dihitung. Atau 50 tahun ke atas tidak dihitung. Anak-anak tidak dihitung. Wanita tidak dihitung. Jadi prediksi lebih kurang 2 juta jiwa. Kebayang nggak sih memimpin 2 juta jiwa untuk pindah rumah. Dalam sejarah itu baru ada bangsa Israel tuh. Satu negara pindah alamat. Kebayang nggak bagaimana sulitnya, bagaimana besar tugas ini. Maka tidak heran Musa berkata kepada Tuhan, "Who am I?" Siapakah aku ini Tuhan? Mana mungkin tugas yang begitu besar, tugas yang begitu berat bisa aku lakukan? Tuhan, sorry aku tidak sanggup. Ucapan Musa, karena saat itu dia belum berhasil menemukan jati dirinya. Dia hanya tahu, enggak mungkin tugas besar ini bisa aku lakukan. Dan akhirnya Tuhan kemudian memberikan garansi kepada Musa. Dan Tuhan berkata kepada dia. Kita baca di ayat yang ke-12. Oke, Keluaran pasal 3:12. Bagaimana garansi yang dari Tuhan. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Aku nih Tuhan akan menyertai engkau. Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi, mungkin Musa ketika melihat semak belukar itu di sebuah lereng gunung, di bawah gunung. Semak belukar yang tidak terbakar, di sanalah penjumpaan dia dengan Allah pertama kali. Kemungkinan itu gunung Sinai. Sehingga Tuhan berkata, kamu akan pimpin bangsa ini beribadah di gunung ini. Apakah setelah mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan, lantas Musa muncul kekuatan dan siap mengemban tugas itu, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan kan berjanji, aku yang akan menyertai engkau. Kata Musa, oke, siap Tuhan, kalau engkau yang menyertai. Ternyata enggak. Padahal Musa itu sudah ditunjukkan kuasa-kuasa Tuhan. Semak belukar yang tidak terbakar, tongkat yang menjadi ular, segalanya Tuhan sudah tunjukkan kepada Musa. Tapi bagaimana jawab Musa? Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perhatikan yang dikatakan Musa. Aku ini nggak bisa bicara Tuhan. Aku berat mulut dan berat lidah. Berat mulut dan berat lidah. Apakah Musa ini orang yang gagap? Orang gagap kan susah bicara tuh. Ketika mau berkata aku gitu loh. Bagaimana dia harus berhadapan dengan bangsa Israel? Berhadapan dengan tua-tua Israel, bicara, nggak bisa. Sehingga dia tahu kelemahan dia. Karena itu, kelemahan dia itu membuat dia tidak percaya diri. Kemungkinan apalagi ditambah. Setelah itu dia hidup di padang gurun 40 tahun kan. 40 tahun hidup di padang gurun. Mau bicara sama siapa? Mau bicara sama hewan. Sehingga mulutnya itu terkunci. Jarang sekali menjadi orang yang berbicara. Jarang bicara. Boleh dikatakan kayak batu kali ketemu itu. Karena di padang gurun. Nggak mungkin bicara sendiri kan. Bapak Ibu yang saya kasih, lalu ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya ini Tuhan? Akhirnya Tuhan menyatakan, Musa, kamu tahu nggak sih? Engkau tahu nggak sih?
Aku yang menciptakan. Lidahmu nggak bisa bicara. Aku yang ciptakan. Aku tahu. Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Tuhan memberikan garansi loh. Setiap kekurangan Musa, aku kekurangan ini. Oke, Tuhan berkata, aku akan lengkapi. Musa berkata, aku tidak bisa nih. Tuhan berkata, oke, aku yang akan menyertai engkau. Aku yang akan menolong engkau. Perhatikan kata-kata, perkataan yang dikatakan Tuhan. Apakah Anda tahu kenapa Tuhan itu menyebut beberapa anggota tubuh? Ada lidah, ada telinga, ada mata untuk membuka pikiran Musa. Maksud di sini adalah dalam diri setiap manusia itu sangat unik, ajaib, dan luar biasa. Artinya manusia yang diciptakan Tuhan, setiap anggota-anggota tubuh yang diciptakan Tuhan itu sangat ajaib dan melukiskan potensi yang sangat besar. Keajaiban diri di setiap diri ini sesungguhnya adalah potensi. Potensi yang sangat besar. Satu kali saya menggembalakan tugas di Banjarmasin. Ada seorang pengusaha, dia hancur usahanya. Bukan hanya usahanya bangkrut, hancur, tapi banyak utang di bank. Dia sangat stres, sangat frustrasi. Kemudian satu kali dia datang konsultasi dengan saya. Waktu datang dia membawa setumpuk kwitansi, tagihan, hutang-hutang dia. Pak, hari ini saya sudah hancur. Saya hampir bunuh diri, Pak. Saya sudah nggak ada apa-apa lagi. Kalau saya bangkrut, mungkin saya bisa coba melangkah dari bawah lagi. Tapi Pak Nathan, coba lihat nih. Hutang-hutang saya. Saya sudah nggak ada harapan, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Setelah itu panjang lebar cerita, sangat stres. Akhirnya saya katakan, you masih kaya. Maksud Pak Nathan, you masih banyak uang. Kaya. Pak, Bapak bercanda ya? Habis. Ini rumah saya saja sudah dicarikan jaminan. Kalau saya tidak punya uang, rumah saya pun akan disita. Anak saya, istri saya tinggal di mana? Kalau saya seorang diri bujangan gak masalah. Saya kasih sama anak istri. Saya sudah gak ada apa-apa. Tahu-tahu menangis itu orang. Pak, saya itu banyak utang. Kalau saya habis semua, bangkrut, nggak ada utang, mungkin. Tapi saya masih utang. Nggak habis, Pak. Akhirnya saya pegang tangan dia, saya katakan, you masih kaya. Kemudian tangannya ditarik, karena dia tidak setuju dengan perkataan saya. Akhirnya saya katakan, oke, saya kenal ada seorang pengusaha yang kaya, siap menolong orang. Siap membantu engkau. Tapi ada harga yang cukup mahal yang mau engkau bayar. Mau nggak? Lalu dia kata, masa sih Pak? Siapa? Tapi Anda siap bayar harga enggak? Lalu dia berkata, Pak, apapun saya berikan. Oke. Kemudian saya berkata, pengusaha itu sudah berkata kepada saya, dia akan menolong Anda. Tapi Anda siap berkorban enggak? Siap, Pak. Oke. Kemudian saya pegang tangan dia dengan kuat. Saya perhatikan tangannya, lalu saya berkata, pengusaha itu minta tuh. 1 jarimu dibayar 1 miliar. Mau nggak dipotong? 1 jari dipotong 1 miliar. 2 jari dipotong 2 miliar. Awalnya dia marah itu. Pak, saya lagi terburuk. Bapak mau menyiksa saya lagi. Nah, saya katakan, kamu punya potensi. Jari aja masih harga berapa, tapi Anda nggak mau berkorban kan? Saya buka pikirannya bahwa di dalam dirimu engkau bisa jadi pengusaha, artinya engkau tuh punya potensi. Kalau engkau tidak punya potensi, engkau mungkin jadi masyarakat biasa. Nah, setelah saya berikan ini nasihat, akhirnya timbul kemampuan, keberanian. Oh gitu ya Pak. Yaudah, setelah beberapa jam saya nasihati, saya buka firman Tuhan, lalu dia mau pamitan. Akhirnya saya pegang tangan dia, saya taruh di atas kwitansi tagihan, lalu saya tumpang tangan, saya doakan. Nah, selain dia banyak utang, ternyata ada juga orang yang berutang kepada dia. Jadi 2 tumpuk nih. Tapi yang berutang ini menumpuk.
Sedangkan orang ini yang ngutang kepada dia sudah lama ditagih, dianggap sudah hilang, nggak ada harapan lagi. Lalu saya doakan secara khusus. Nggak lama kemudian orang yang berhutang tuh telepon dia. Pak, kebetulan saya ada uang nih, saya mau bayar utang. Nah akhirnya dari sedikit uang tuh dia mulai muter-muter. Tidak lama kemudian dia berhasil pulih kembali. Dia senang sekali. Setiap kali ketemu saya pasti angpau datang. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah ini ada potensi. Setiap orang tuh punya potensi. Kenapa Tuhan mengutip beberapa anggota tubuh? Karena untuk melihat kuasa Tuhan tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Manusia. Dalam manusia kita bisa menemukan kuasa Allah. Mazmur 139 ayat 13-17. Kita lihat Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat-tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Perhatikan ini. Kejadianku dahsyat ajaib. Artinya di dalam diri manusia itu tersimpan sesuatu potensi yang sangat besar, yang unik, yang tidak dimiliki orang lain. Kita coba uraikan lebih jauh. Saat ini di bumi ada sekitar 8,5 miliar manusia. Nah dari 8,5 miliar manusia tidak ada satu pun manusia yang punya sidik jari yang sama. Coba buka telapak tangan Anda, Bapak Ibu yang sedang dengarkan khotbah saya. Coba bandingkan telapak tangan Anda dengan pasangan hidupmu, dengan anakmu. Kalau kita lihat sekilas, sama saja. Betul nggak? Sama saja. Tapi ternyata tidak ada satupun dari 8,5 miliar telapak tangan yang sidik jarinya sama. Nggak ada. Makanya itu menjadi alat identifikasi dari polisi. Ketika ada kasus kejahatan, misalnya pembunuhan, yang pertama dicari diantaranya oleh polisi adalah sidik jari. Maka ketika ada sidik jari ditemukan selain korban, nah masalah sudah. Sidik jari akan dilacak. Karena data semua sidik jari itu ada di setiap negara, setiap pemerintahan, rakyatnya ada sidik jari. Maka ketika engkau urus KTP, engkau urus paspor apa, atau dokumen-dokumen identitas diri, pertama yang diambil itu sidik jari. Berapa kemungkinan punya sidik jari yang sama? Berdasarkan penelitian para ahli, kemungkinan 2 orang mempunyai sidik jari yang sama adalah 64 triliun. Artinya dari 64 triliun kemungkinan hanya ada 1 orang yang punya sidik jari yang sama di dunia. Apakah penduduk bumi bisa mencapai 64 triliun? Nggak mungkin. 100 miliar aja enggak ada. Oke. 10 miliar aja belum sampai. Padahal sudah 6.000-an tahun penduduk bumi. Artinya tidak ada kemungkinan manusia punya sidik jari yang sama. Sekalipun dia adalah kembar identik. Yang namanya kembar identik kan mirip tuh. Wajahnya, suaranya. Tapi sidik jari tetap beda. Ini kan keajaiban Tuhan. Oke, maka nggak heran Tuhan menyebut beberapa anggota tubuh. Lalu yang kedua, dari miliaran manusia itu tidak ada satupun yang punya DNA yang sama. DNA juga menjadi alat identifikasi. Dari miliaran manusia jarang ada yang wajahnya 100% sama sekalipun kembar siam. Pasti ada perbedaan. Kalau gimana kita bedakannya? Warna kulit berbeda tapi ada 4 golongan darah. Kulit hitam, kulit putih, sawo matang, kulit hitam, tapi golongan darah 4 macam. Kemudian, aktivitas manusia dalam satu hari. Nah ini kita belajar coba melihat bagaimana kuasa Tuhan ya. Dalam satu hari 24 jam, jantung kita itu bergerak atau berdetak kira-kira 103.689 kali. Ini kan para ahli itu menghitung loh, nggak main-main. Kan
detak denyut nadi yang normal dalam 1 menit, berapa kali detikkan, berapa kali denyut. Ini normal rata-rata. Lalu dihitung. Oke, makanya muncul kira-kira. Ada yang mungkin cepat, ada yang lambat. Tapi rata-rata 103.689 kali. Kemudian darah beredar dalam tubuh kita, beredar darah cepat sekali. Kira-kira dalam 1 hari 24, 168 juta mil atau setara dengan 270.369.120 kilometer. Darah itu mengalir dalam 24 jam itu. Kebayang nggak? Gua baca saja bingung. Gimana ya itu? Ini hasil penelitian para ahli. Jika disusun, ukuran panjang pembuluh darah orang dewasa adalah 161 km. Pembuluh darah, kalau ditarik semua keluar, disambung-sambung, 161 km. Pembuluh darah. Maka nggak heran jantung tuh jantung yang memompa darah itu beredar begitu cepat. Lalu dalam 1 hari kita bernapas kira-kira 23.040 kali. Dengan catatan Anda tidak penyakit bengek atau asma ya. Kemudian menghirup udara atau oksigen dengan volume kira-kira 438 meter kubik. Kalau itu dimasukkan ke dalam balon, kira-kira berapa banyak balon untuk menampung udara yang kita hirup dan kita keluarkan di dalam balon tersebut? Wah, hitung sendiri sudah. Menggerakkan seluruh otot kira-kira 750 otot. Saya hanya khotbah saja berapa banyak gerakan yang saya sudah lakukan. Kemudian berkata-kata 400 kata setiap hari ya. Tetapi yang dipikirkan oleh otak kita yang tak terucapkan itu sebanyak 25.000 kata. Yang terpikir yang ucapkan beda. Kecuali yang cerewet lah banyak ya. Kuku bertumbuh 0,0012 cm. Rambut memanjang dalam 1 hari 0,943 cm. Semua itu dihitung loh oleh para ahli. Kemudian sel otak terus bekerja tanpa henti 7 juta sel. 7 juta sel bekerja. Itu menjadi semacam sinyal, itu ada semacam listrik. Hidung Anda bisa mengingat dan membedakan 50.000 aroma yang berbeda dalam sehari. Anda bisa bedakan, kalau hidungnya masih bagus ya, hidung bisa bedakan mana nangka, mana durian, mana cempedak, mana bau ini, bau itu. Wah, luar biasa. Hidung. Padahal kita hanya hirup udara, tapi kita bisa membedakan, oh ini bau cempedak. Saya suka makan cempedak Bapak Ibu. Saya suka makan durian. Kan kalau ditutup lah dibungkus, ketika dicium, ini apa? Ketika saya katakan durian, lalu orang lain disuruh cium, ini apa? Durian. Sama kan? Luar biasa ya. Kemudian manusia akan membuang 600.000 partikel kulit setiap jam atau 14.400.000 partikel. Habis dong. Ini partikel kecil. Tubuh orang dewasa terbentuk dari sekitar 6 atom. Anda hitung dah. Berapa kuadriliun. Angkanya itu berapa? Nyebut aja sudah susah. Otak manusia terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Otak kanan untuk hal-hal yang bersifat imajinasi, gambar, seni musik. Sedangkan otak kiri untuk hal-hal yang bersifat logika, berhitung, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Kemudian hanya mata. Mata saja organ ini membuat kita takjub dan terpesona. Mata manusia bisa membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. 10 juta. Warna ini, warna itu kita bisa bedakan. Terdapat 125 juta sel batang pada mata manusia. 125 juta. Bagaimana ajaibnya mata diciptakan oleh Tuhan. Kemampuan mata untuk berkedip mencapai 15.000 kali dalam 1 hari. Kita berkedip nih. Dengan catatan matamu tidak memasukkan sampah ya. Kita berkelip normal lah berkedip. Kedip seperti kamera. Kita kedap-kedip merekam.
Setelah kita lihat, lalu terekam di otak kita, mata itu luar biasa. Air mata adalah zat pelindung dan seterusnya. Bapak Ibu, gambaran tentang mata. Nah, kenapa Tuhan memunculkan beberapa organ tubuh? Ada lidah, ada kemudian telinga, ada mata. Dengan satu tujuan, Tuhan ingin mengajar kepada Musa. Dengan menyebut beberapa anggota tubuh, Tuhan ingin Musa melihat keajaiban tubuh manusia. Bahwa dalam diri setiap manusia tersimpan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Potensi. Dengan kata lain, the power of identity. Kekuatan dari sebuah identitas. Jadi dalam diri setiap manusia, perbedaan itu identitas. Sidik jari itu identitas. Dan ada kekuatan di dalam diri kita ketika kita berhasil menemukan identitas atau jati diri kita. Nah, setelah jati diri Musa berhasil ditemukan, kan tema judul kita mencari jati diri. Tuhan itu mengajar Musa menemukan jati dirimu. Dan akhirnya dia muncul menjadi seorang pemimpin besar sepanjang sejarah. Sepanjang zaman. Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentengan Bet Peor. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburannya sampai hari ini. Bayangkan, dari semua manusia di muka bumi, dari banyak tokoh-tokoh penting di Alkitab, banyak nabi-nabi yang hebat, nabi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, tidak ada satu pun nabi yang mayatnya dikuburkan oleh Tuhan. Selain mayat Musa. Kenapa Tuhan sampai menguburkan mayat Musa? Karena setelah Musa mati di gunung itu, lalu mayatnya itu diperebutkan antara malaikat dengan iblis. Untuk apa? Malaikat merebut mayat Musa, mungkin malaikat akan kubur dan ditutupi, tidak ada yang tahu. Sedangkan iblis merebut mayat Musa supaya ditunjukkan kepada bangsa Israel. Di sini loh Musa dikuburkan dan akhirnya menjadi kuburan keramat. Saya yakin jika kuburan Musa tahu tempatnya akan menjadi objek wisata hari ini. Mungkin akan banyak orang berdoa di depan kuburan Musa. Ini kan nggak bagus. Ya, makanya Tuhan ambil alih, Tuhan tutup. Enggak ada satupun manusia yang mayatnya dikuburkan oleh Tuhan selain Musa. Nah, kemudian Musa setelah meninggal, bagaimana Tuhan melukiskan kehebatan hidup dia? Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Artinya, bukan berarti setelah Musa meninggal tidak ada nabi lain lagi. Enggak, banyak nabi-nabi lain lagi. Maksudnya adalah yang setara dengan Musa. Okay, setara dalam hal apa? Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Artinya, seorang gembala kecil yang hidup di padang gurun menjadi seorang nabi besar yang disertai Allah melakukan tanda heran dan mujizat. Bayangkan, laut aja dibelah sama dia. Okay. Kemudian Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Berapa banyak tanda heran mujizat yang dia lakukan. Batu saja bisa dibuat keluar air. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Luar biasa. Dengan kata lain, Musa berhasil menemukan potensi diri sehingga Musa tampil menjadi seorang pemimpin besar, menjadi seorang yang hebat luar biasa. Tidak ada orang kedua lagi, nabi kedua yang sehebat Nabi Musa. Nah, sekarang kita lihat pekerjaan Musa setelah selesai, lalu kita sekarang sebagai orang Kristen, apakah Anda sudah temukan siapakah jati dirimu? Anda tahu nggak? Jati dirimu itu sebenarnya siapa? Anda tahu? Saya mah orang biasa Pak Nathan. Saya sering kali mendengarkan orang nggak tahu memang rendah hati atau tidak percaya diri. Kadang-kadang saya tugaskan, kamu kerjakan pelayanan ini. Siapa sih saya Pak Nathan? Saya orang biasa Pak Nathan. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pokoknya
menunjukkan dia enggak punya kemampuan. Padahal Anda itu bukan orang biasa. Anda itu luar biasa karena jati dirimu bukan orang biasa. Engkau adalah anak Allah. Tahu nggak jati diri kita? Anak Allah. Okay. Nah, kita lihat bagaimana kita itu menjadi anak Allah. Ini adalah sebuah status yang sangat mulia, sangat istimewa, tidak bisa dibeli dengan uang dan hanya khusus dimiliki oleh umat Kristen atau pengikut Yesus. Anak Allah. Apalagi yang kurang? Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah statusnya orang Kristen, anak Allah. Apalagi yang kurang Bapak Ibu. Karena itulah kita anak Allah, maka kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Sehingga muncullah sebuah lagu yang sangat inspirasi yang mengungkapkan bahwa kita adalah anak Allah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan ingin pakai engkau sebagai alat kemuliaan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena engkau punya potensi. Engkau anak Allah. Maka di lagu ini 2 kali. Ya Aba, ya Bapa. Aku ini anakmu. Berarti kita bukan sembarang orang. Kita anak Allah. Tidak, karena itu tidak ada gunanya kita berdoa, menyanyi dan berseru dan mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Namun Allah di sorga tidak mengakui kita sebagai anaknya. Okay? Berarti untuk menjadi anak Allah tentu ada syaratnya. Saya hanya menunjukkan engkau itu anak Allah. Tapi untuk menjadi anak Allah syaratnya itu apa? Akan saya kupas di sesi yang kedua. Jadi banyak orang mengaku anak Allah, kelihatan gampang. Padahal nggak gampang. Kalau engkau sudah dapatkan status sebagai anak Allah, berarti potensimu akan dikeluarkan, akan muncul. Karena itu, bukan berarti kita mengaku anak Allah, pasti sudah menjadi anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah Anda sudah tahu siapakah Anda sesungguhnya? Anda bukan orang biasa. Engkau adalah anak Allah. Oke? Anak raja segala raja, anak Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, setelah Anda tahu bahwa engkau adalah anak Allah, bagaimana reaksimu? Bagaimana perasaanmu yang sesungguhnya? Bapak Ibu yang saya kasih, engkau anak Allah. Apakah Anda merasa bangga? Saya tidak melihat ada kebanggaan sebagai orang Kristen di wajah-wajah kita. Rasanya besok saja dong. Padahal engkau tuh anak Allah. Anak raja segala raja. Penguasa di sorga. Seharusnya Anda banyak bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah jadikan aku anakmu. Betul nggak? Anak raja di atas segala raja. Dan engkau harus pertahankan status sebagai anak Allah itu. Nah, itu akan saya kupas pada sesi yang ketiga. Bagaimana mempertahankan jati dirimu. Jadi, khotbah ini mini-seri bersambung tersebut. Bapak Ibu saya kasih, ketika engkau mengenal seorang pejabat berbintang, apakah Anda bangga atau enggak? Katakanlah suatu hari engkau mengenal seorang pejabat berbintang 1.
Di Indonesia kan pejabat berbintang 1 nggak semua orang. Tapi dia harus punya kriteria dan juga prestasi baru bisa menjadi bintang 1. Bangga nggak? Bangga, betul nggak? Dan suatu hari engkau dapat mengenal. Mengenal itu bukan hanya tahu nama, tapi benar dikenal dekat. Pejabat berbintang 2. Bagaimana reaksimu? Lebih bangga nggak? Lebih bangga. Kemarin, tahun lalu aku kenal pejabat bintang 1. Tahun ini aku kenal pejabat berbintang 2. Suatu hari, tahun depan Anda kenal pejabat berbintang 3. Lebih bangga nggak? Lebih bangga lagi. Sampai suatu saat engkau kenal pejabat berbintang 4. Nah, kenal pejabat berbintang 4 itu tidak sembarang orang. Karena dalam dunia militer, pejabat berbintang 4 itu tidak banyak orang. Pejabat bintang 4. Engkau bisa kenal pejabat bintang 4. Hanya kemungkinan pertama, engkau public figure. Apakah itu artis kah atau pejabat-pejabat sehingga bersentuhan sama pejabat berbintang 4. Atau engkau seorang pengusaha sukses. Sehingga engkau dengan posisi kekayaanmu engkau bisa dekati pejabat bintang 4. Atau engkau ini punya prestasi-prestasi tertentu. Sehingga bisa kenal levelmu naik sampai kenal sama pejabat berbintang 4. Atau yang paling sial adalah, paling sial ya, pejabat berbintang 4 tetanggamu. Enggak tahu dia yang sial atau Anda yang sial. Okay? Kenal pejabat berbintang 4 karena rumahmu berseberangan dengan rumah pejabat berbintang 4 itu. Sehingga karena sering kali ketemu kan kenalan dong, baru Anda tahu bintang 4. Nah, dia juga kenal Anda. Oke, bintang 4. Seberapa banyak sih pejabat bintang itu sampai tinggi berapa level ya? Nah, di dunia ini bintang untuk para pejabat itu hanya sampai 5. Jadi nggak ada bintang 6 ya. Apalagi bintang 7. Kalau bintang 7 tuh sudah goyang-goyang kepala, sudah kelengar. Obat bintang 7. Bintang 7. Nah, pejabat tertinggi levelnya itu bintang 5. Dan di dunia ini hanya ada 8 orang yang punya 5 bintang. Jabatan 5 bintang. Nah, dari 5 orang ini ada 3 dari Indonesia. Bayangkan, seluruh dunia loh. 200 negara, hanya ada 8 orang, 3 Indonesia. Pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Aha Nasution, dan yang ketiga Presiden Soeharto. Itu saja, Bapak Ibu yang saya kasih. Bangga nggak kalau engkau kenal pejabat berbintang 4 atau berbintang 5? Pasti bangga. Kita langsung foto. Kita abadikan fotonya. Kita tempelkan di dinding supaya setiap orang bisa kenal. Betul? Tapi kenapa Anda tidak bangga, tidak percaya diri? Kenal pejabat kenal pemilik bintang triliunan di langit? Bukan bintang 1 sampai bintang 5, triliunan bintangnya. Dan dia disebut Aba Bapa. Yang punya bintang triliunan di langit itu adalah Bapakmu, Allahmu, Tuhanmu. Bangga nggak? Seharusnya bangga. Artinya engkau tuh bukan orang biasa loh. Engkau tuh anak yang punya seorang yang punya bintang triliunan di langit. Itu identitas diri kita. Bapak Ibu yang saya kasih, betapa bangganya Abraham ketika diajak oleh Allah melihat bintang-bintang di langit. Dan Allah berkata kepada Abraham di Kejadian pasal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita lihat ayat yang ke-45. Awalnya tuh Abraham tuh tidak percaya diri dalam hal keturunan. Dia merasa tidak mampu menjadi seorang laki-laki karena tidak bisa mendapatkan keturunan. Dia anggap tidak perkasa lah, istilahnya zaman sekarang. Loyo lu sampai nggak punya anak. Jadi nggak percaya diri. Tapi Tuhan berkata, Abraham, hitung bintang di langit. Nanti keturunanmu seperti itu. Nah, setelah mendengar dan melihat
bicara dengan Tuhan. Timbul jati diri Abraham. Wah, ternyata aku akan punya anak, berarti aku akan jadi orang yang hebat. Dan hasilnya apa? Bintang di langit bangsa Israel. Sebenarnya ada dua istilah, bintang di langit, pasir di laut. Bintang di langit menunjukkan pasir di tepi laut menunjukkan bangsa Yahudi, sedangkan bintang di langit itu menunjukkan anak-anak rohani. Hari ini semua orang Kristen yang percaya Yesus adalah anak-anak atau keturunan Abraham. Jadi hari ini saya keturunan Abraham, Anda juga keturunan Abraham. Itu dicatatkan di Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Kita adalah anak-anak Abraham. Ini bintang-bintang di langit. Berapa banyak? Jumlahnya banyak. Dari sinilah awal mula munculnya bangsa Israel. Nah, kemudian dari bangsa Israel lalu muncullah bangsa Israel secara rohani. Jadi bangsa Israel jasmani menunjukkan pasir di tepi laut, yaitu bangsa Israel yang tinggal di Timur Tengah. Bangsa Israel secara rohani, bintang-bintang di langit. Semua orang Kristen melalui Yesus Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam dunia berbicara tentang sejarah. Bangsa Israel tercatat dalam sejarah ada 3 tipe manusia. Pertama adalah hidup mengikuti perputaran sejarah. Artinya sejarah berjalan, dia hidup dan ikuti sejarah saja. Setelah meninggal, ya sudah, nggak meninggalkan apapun. Tidak ada jejak sejarah yang ditinggalkan. Lalu tipe yang kedua adalah korban sejarah. Sejarah berjalan, dia menjadi korban. Nah, misalnya kerusuhan bulan Mei beberapa tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Kerusuhan bulan Mei di Indonesia, di mana banyak wanita yang diperkosa, rumahnya dibakar, mereka dibunuh. Nah, ini korban-korban sejarah. Sepanjang sejarah dimanapun, banyak orang-orang jadi korban sejarah. Nah, korban sejarah ini kan akhirnya dibuatkan sebuah tugu peringatan. Di Bali, ketika bom itu meledak, mereka yang lagi santai, beristirahat sama keluarganya, liburan sama keluarganya. Banyak orang dari Australia yang mati karena ledakan bom di Bali. Nah, ini korban sejarah. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka hanya pergi ke Bali itu untuk jalan-jalan. Pulang-pulang sudah tinggal nama dengan mayat. Ini korban sejarah. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah yang membuat sejarah. Anda pilih mana? Ikut sejarah, korban sejarah, atau membuat sejarah? Nah, orang yang membuat sejarah akan dikenang sepanjang masa oleh keluarganya, oleh masyarakat di negara itu, bahkan oleh negara-negara lain. Di dunia ini banyak juga tokoh-tokoh yang berhasil mengukir sejarah. Sehingga dia dikenal karena prestasi-prestasinya. Bapak Ibu yang saya kasih, the power of identity. Hanya orang yang berhasil menemukan jati dirinya yang bisa menjadi seorang pembuat sejarah. Saya sangat berharap Anda pembuat sejarah. Apapun sejarah yang Anda buat. Saya hidup ini, saya juga ingin buat sejarah. Saya mendirikan gereja, saya mendirikan yayasan. Kemudian saya banyak memberikan khotbah-khotbah pengajaran di YouTube. Jadi selama saya punya link YouTube tidak di-ban atau tidak diblokir karena melanggar aturan-aturan dari YouTube. Dan sepanjang YouTube itu masih ada 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Selama YouTube ada, khotbah saya masih ada. Walaupun suatu hari saya sudah mati, Anda masih bisa menonton YouTube saya, betul? Generasi-generasi saya selanjutnya bisa menonton YouTube saya, betul? Saya kan tidak tahu. Siapa tahu suatu hari saya meninggal, anak saya jadi pendeta menggantikan saya, atau cucu saya. Nah, ketika cucu saya buka internet, menemukan khotbah saya, itu kan engkong gua. Ini kan membuat sejarah. Nah, karena itu YouTube saya bisa ditonton di seluruh dunia. Saya tidak pernah ke Singapura, saya tidak pernah ke Amerika, saya tidak pernah ke Australia. Tapi orang Australia, terutama orang Indonesia yang mengerti bahasa Indonesia, bisa mendengarkan YouTube saya. Saya banyak memberikan pengajaran dan saya banyak memberikan doktrin-doktrin. Karena itu, beberapa bulan yang lalu ada seorang pendeta dari Australia. Suaminya pendeta, tapi sudah dipanggil Tuhan. Nah, istrinya itu orang Indonesia menikah dengan pendeta di Australia.
Nah, setelah dia temukan YouTube saya, dia pelajari, dan dia tahu baptisan yang diterima itu salah. Akhirnya dia datang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, akhirnya dibaptis ulang oleh saya. Kan dari YouTube, namanya Pendeta Astrid. Bapak Ibu, Pendeta Astrid. Nah, inilah pembuat sejarah. Dia tidak akan takut pada rintangan, tantangan, dan omongan orang lain. Karena dia berhasil menemukan identitas dirinya. Orang yang berhasil menemukan identitas diri, orang yang berhasil menemukan jati diri, dia akan tampil percaya diri. Dan orang ini berpotensi menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dunia ini ada seorang wanita yang terkenal sangat jelek. Oke, sangat jelek. Dan Anda tahu berapa jeleknya dia? Coba lihat wajahnya. Ini nih. Cakep atau jelek? Saya yakin bapak-bapak yang ada di sini nggak mungkin naksir sama perempuan yang satu ini. Jelek. Dan namanya siapa Bapak Ibu? Kita lihat. Wanita itu dijuluki sebagai wanita terjelek di dunia. Julukan. Wanita terjelek di dunia. Maka dia juga sempat dikucilkan, sempat dibully dan sebagainya. Nama wanita itu adalah Lizzie Velasquez. Lizzie Velasquez. Tapi apa yang terjadi? Satu masa dia memang sempat putus asa, kecewa, frustrasi. Kenapa aku harus lahir ke dunia, kenapa aku harus begini? Tapi sampai suatu titik dia menemukan jati dirinya, dan akhirnya jati dirinya itu memberikan inspirasi, memberikan kekuatan kepada dia, sehingga wanita ini tampil menjadi seorang wanita yang luar biasa, menjadi wanita yang banyak memberikan inspirasi kepada jutaan, bukan jutaan, puluhan juta wanita-wanita yang ada di dunia. Inilah wanita ini. Dia ini mengalami satu penyakit atau sindrom. Jadi dalam tubuh dia itu yang kurus kering itu nggak bisa simpan lemak. Jadi 1 jam dia harus makan, 1 jam dia harus makan. Kalau nggak kelaparan, karena hanya beta-beta jaring, daging. Sedangkan kita kan ada lemak, berarti ada penyediaan cadangan makanan. Jadi 1 hari 2 hari kita belum nggak usah makan, karena masih ada lemak yang bisa dibakar menjadi tenaga. Kalau dia nggak makan, nggak ada lemak, loyo langsung lemas. Itu semakin penyakit sindrom. Dan karena hebatnya kehidupan dia telah bermetamorfosis. Tahu metamorfosis? Sama seperti kupu-kupu. Kita lihat kupu-kupu yang kita lihat kan indah, cantik, kita tangkap padahal itu dari ulat yang jelek, ulat yang menjijikkan. Tapi mengalami metamorfosis sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu. Demikianlah dengan Lizzie Velasquez. Okay? Dia telah berubah menjadi seorang motivator kelas dunia. Bukan kelas ecek-ecek, kelas dunia. Setiap tahun diundang kemana-mana. Dia sudah mengunjungi ratusan negara di dunia. Dan dia sudah berbicara di hadapan jutaan wanita. Dan dia menjadi inspirasi bagi puluhan, mungkin ratusan juta wanita di dunia ini. Karena begitu hebatnya pengaruh dia. Sampai akhirnya dibuatkan sebuah film kisah tentang kehidupan dia. Bagaimana dia yang awalnya dibully, terpuruk, putus asa, kemudian dia bangkit menjadi seorang inspirator, sehingga dibuatkan film. Filmnya itu berjudul A Brave Heart. Hati yang berani. Dia berani karena apa? Berhasil menemukan jati dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih, nah jika hanya karena masalah kesulitan, penderitaan, atau putus cinta, engkau sudah putus asa dan merasa seakan nyawamu putus, belajarlah kepada Lizzie Velasquez ini. Okay? Dia bagaimana dia bangkit. Sesungguhnya engkau telah menghina Allah karena engkau melecehkan Tuhan. Padahal engkau anak Allah, anak raja di atas segala raja. Tapi engkau bermental tempe. Karena itu,
Kalau engkau berhasil menemukan jati dirimu, saya yakin engkau pasti sukses. Engkau pasti membuat orang kagum dan engkau akan membuat sejarah. Nah, sebagai penutup dari khotbah ini, kita akan nonton cuplikan video Lizzie Velasquez yang berhasil menemukan jati diri dan menjadi seorang motivator wanita kelas dunia yang dikagumi banyak orang, menjadi inspirasi bagi mereka yang putus asa karena dibully, karena kondisi fisiknya dan lain sebagainya. Mari kita nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Perempuan ini pernah dijuluki sebagai wanita paling jelek di dunia. Tapi kini dirinya menjadi inspirasi jutaan orang. Lizzie Velasquez membuktikan satu hal penting, bahwa kitalah yang menentukan diri kita sendiri, bukan komentar orang atas diri kita. Sehingga dia tidak pernah tahu bahwa dirinya memiliki fisik yang berbeda dan baru menyadarinya ketika masuk sekolah di taman kanak-kanak. Saat itu tidak ada murid yang mau duduk di sebelahnya, bahkan semua anak takut melihat wajahnya. Lizzie memang lahir dengan kondisi genetika langka yang membuat tubuhnya tidak bisa menyimpan lemak. Kondisi ini menyebabkan penampilan fisiknya berbeda dari anak-anak lainnya. Sekilas ia tampak bagaikan tengkorak berjalan. Akibatnya sejak kecil dia menjadi sasaran ejekan dari orang-orang yang menatapnya dengan pandangan aneh. Puncaknya pada usia 17 tahun dia menemukan sebuah video yang menyebutkan dirinya sebagai perempuan paling jelek di dunia. Video itu disertai ribuan komentar negatif yang nyaris menghancurkan hidupnya. Namun Lizzie memilih untuk tidak menjadi korban. Ia tahu nilai manusia bukan ditentukan oleh rupa, oleh fisik, tapi oleh keberanian dan keteguhan hati. Dengan dukungan keluarga dari hati yang luka, ia bangkit dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Kini, Lizzie berdiri di panggung dunia bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk menyampaikan pesan bahwa kita tidak bisa memilih bagaimana dunia memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Lizzie kemudian dikenal sebagai ikon global dalam kampanye anti-bullying. Dengan jutaan pendengar di TED Talk dan ratusan ribu pengikut di kanal YouTube-nya. Ia juga aktif menyuarakan pentingnya undang-undang anti perundungan dan telah merilis beberapa buku inspiratif. Kisah hidupnya juga diangkat dalam film dokumenter A Brave Heart, The Lizzie Velasquez Story. Kisah tentang Lizzie memperkuat keyakinan kita bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak menentukan siapa kita. Hinaan, penilaian, atau komentar negatif tidak menentukan siapa kita. Kita sendirilah yang punya kuasa untuk membentuk jati diri kita dan masa depan kita. Lizzie Velasquez tahu betul bagaimana rasanya dinilai hanya dari tampilan luar. Sejak kecil ia menjadi sasaran ejekan karena kondisi langka yang membuat tubuhnya berbeda dari kebanyakan orang. Tapi bukannya larut dalam luka, Lizzie memilih jalan lain yang tidak mudah tapi penuh keberanian. Alih-alih membalas kebencian dengan kebencian, ia menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk tumbuh dengan percaya diri. Lizzie tahu bahwa pengalaman pahit bisa menjadi titik balik. Ia memilih untuk fokus pada apa yang bisa ia lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa ia lakukan. Lizzie tentu tidak bisa menghadapi perjuangan berat itu sendirian. Di balik semangat dan keberaniannya untuk keluar dari stigma negatif, ada dukungan tanpa syarat dari keluarga dan lingkungan yang mencintainya. Mereka merupakan orang-orang yang melihat potensinya, bukan penampilannya. Itulah bukti bahwa keluarga dan lingkungan yang penuh kasih dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi tangguh seseorang. Perjalanan Lizzie juga mengajarkan satu hal penting, bahwa kita berhak menentukan siapa diri kita. Dunia boleh menilai kita sesuka hati, tapi hanya kita yang punya kuasa untuk memilih kemana kita melangkah.
Dan semua itu dimulai dari satu hal, yakni mencintai diri sendiri meski dunia berkata sebaliknya. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah menonton sebuah video yang menceritakan kehidupannya. Semoga khotbah hari ini dan juga semoga video hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Khotbah hari ini yang memberikan inspirasi bagi kami untuk bangkit dari keterpurukan, untuk bangkit dari kegagalan, untuk percaya diri karena kami bukan orang biasa. Kami adalah anak Allah, raja di atas segala raja. Kami anak dari penguasa langit dan bumi. Seharusnya kami bangkitkan menjadi seorang yang berhasil. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kami jatuh, hancur. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami bukan orang biasa. Kami telah Engkau angkat sebagai anak-Mu. Karena itu Tuhan, jika hari ini kami belum menemukan jati diri kami belum percaya diri bahwa kami anak Allah. Buat kami percaya diri Tuhan, tanamkan dalam hati kami bahwa kami bukan orang biasa. Engkau akan menyertai kami. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tahu seizin Engkau. Sekalipun hidup kami kelihatannya rusak, hidup kami kelihatan hancur, tapi Engkau punya rancangan untuk menemukan identitas diri kami melalui masalah, kesulitan, kehancuran, problema yang kami alami Tuhan. Agar kami dibangkit, kami penuh percaya diri, kami anak-anak Allah yang memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.